Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah masuki di pembuka ayat 33 di surah Al-Baqarah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk melanjutkan kajian ini dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mengacu pada keterangan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat serta tabi'in dan jalur ulama yang mulia hingga kepada kita. Teman-teman, kita bacakan terlebih dahulu Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala, Allah Subhanahu wa taala lantas berfirman kepada Adam alaihissalam setelah membekali Adam dengan pengetahuan yang komprehensif sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan di bumi, kemudian juga dan mempresentasikan semua visi misi kehidupan itu kepada para malaikat, yang malaikat ditantang kemudian untuk bisa menyampaikan pengetahuan seperti dimiliki oleh Adam alaihissalam yang telah Allah ajarkan. Maka mereka mengakui, dan tentu di sini menunjukkan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kepatuhan bahwa Maha Suci Allah dari segala sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesarannya, dengan keagungannya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka pun mengakui sebagai petunjuk isyarat yang sangat dalam dari Al-Quran kepada kita untuk mengembalikan semua dasar pengetahuan kepada pemilik agungnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun pengetahuan yang dimiliki oleh para malaikat. Mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Allah ajarkan, Allah titipkan kepada mereka. Malaikat yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu dicipta oleh Allah dengan dasar kepatuhan saja, dengan jiwa takwa, punya spirit kebaikan dan tidak mengenal salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Tidak punya bakat maksiat dan menjalankan tugas dengan sempurna sesuai dengan tupoksinya. Itu pun masih memberikan pelajaran kesadaran mendalam kepada kita semua bahwa semua pengetahuan yang diberikan, yang merasa dimiliki, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang diajarkan. Karena itulah kemudian bagi seorang hamba yang memiliki nilai keberimanan, nilai kebertuhanan pada Allah Subhanahu wa taala khususnya, maka sejatinya sifat ini harus meresap dalam jiwanya. Merasa sebesar apapun, sedalam apapun ilmu yang Allah titipkan, harus punya kesadaran mendalam bahwa semua ini bukan dilandaskan pada ikhtiar makhluk, tapi lebih kepada titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah konsekuensinya, semakin berilmu seharusnya semakin patuh. Kan kita punya asas terima kasih. Saat menerima, kita memberikan kasih. Saat diterima, kemudian memberikan kasih. Kita mengucapkan terima kasih. Nah, dalam konsep keagamaan itu disebut dengan syukur. Artinya semakin diberi, semakin bersyukur. Harusnya kan demikian. Nah, itu sudah standar dalam kehidupan demikian. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika seseorang diberikan oleh orang lain misalnya, walaysa kamitslihi syai', setidaknya dia mengucapkan terima kasih. Nah, adab yang sama, bahkan lebih tinggi daripada itu, akhlak kita kepada Allah ketika diberikan sesuatu, hendaknya kita berterima kasih kepada Allah. Jalannya dengan bersyukur. Itu yang diajarkan di Quran surah ke-14 Ibrahim, kan ayat yang ke-7. Ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan bersyukur ini jangan hanya dipahami nikmat berupa harta benda, tidak juga. Jangan hanya dibatasi pada anak-anak yang sehat misalnya, ya, tidak sebatas demikian. Ilmu pun disyukuri. Nah, bagaimana mensyukuri nikmat pengetahuan yang terus Allah tambahkan? Baik itu dengan gelar, tanpa gelar. Ketika ilmu bertambah, seharusnya itu menjadikan dia merasa bersyukur kepada Allah karena diberi. Tadi kesadaran yang tadi, ya, bukan karena kemampuan dia semata untuk mendapatkan pengetahuan, tapi Allah yang berkehendak untuk menitipkannya. Kalau Allah nggak berkehendak, sehebat apapun berikhtiar seorang makhluk tidak akan mendapatinya. Ya, betapa banyak orang belajar keras, luar biasa, ya, tapi Allah nggak berkehendak. Karena melihat kemaslahatannya bukan pada orang dimaksud. Dia berhak mendapatkan yang lain, ilmu yang lain bukan yang itu. Allah titipkan pada yang lain. Ketika diberikan oleh Allah kepada si fulan, seorang hamba, maka adabnya dia berterima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur.
Nah, sifat syukur yang pertama ketika diberikan itu adalah menghadirkan sifat tawadhu dan mengembalikan semua pengetahuan kepada Allah. Karena itu Allah sangat tidak menyukai bila ada seorang yang merasa berilmu kemudian sombong dengan ilmunya itu. Bahkan tingkat kesombongannya berada di puncak sampai tidak mengenal Allah, atau mohon maaf, tingkat kesombongan dengan pengetahuan itu sampai menentang Allah. Inna'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini mendapatkan satu kecaman yang luar biasa, dan ini penyakit iblis yang pertama. Ketika merasa punya pengetahuan, ya kan? Maka dengan pengetahuan itu dia sombong, aba wastakbar. Nanti ayat 34-nya kita lihat, dia merasa enggan hormat kepada Adam atas perintah Allah karena merasa sombong. Ya, maka Allah haramkan kesombongan itu, ya, apalagi bila itu dilekatkan kepada seseorang yang merasa punya pengetahuan. Seperti kasusnya Qarun. Ya, Qarun kan nanti kalau kita sudah sampai khususnya di surat Al-Qasas nanti, ya, surah ke-28 itu, kalau kita masukin nanti ayat 70, 71, kita akan dapati bagaimana seorang Qarun dengan bangganya bahwa saya ini dapat kekayaan melimpah ini ya karena pengetahuan yang saya dapati, ya karena saya semakin pintar saya dapat ini semua, dan tidak kemudian disertai itu dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat tawadhu, dengan sifat kemudian menghamba, meningkatkan ibadah. Karena hal yang demikian terjadi, maka apa yang Allah lakukan? Allah memberikan pelajaran, ya, dengan menghadirkan likuifasi, ditelan semuanya, supaya semua menyadari bahwa seluruh apa yang didapati oleh Qarun itu sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus membangun nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau dalam bahasa singkat yang sering saya sampaikan, seorang yang merasa sudah mendapatkan gelar atau pintar atau ilmunya terlihat banyak, tapi pada saat yang sama dia tidak mengenal Tuhannya, maka yang demikian belum dikatakan pintar yang sesungguhnya, belum mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Baik ya, jadi termasuk para ustadz juga, ya, atau misalnya digelari ustadz, kiai, atau mungkin gelar-gelar keagamaan tertentu, maka semakin dia meningkat ilmunya, semakin tawadhu karena merasakan bahwa semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah pemahaman, afahamnahu, ya, maka Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman yang melebihi ayahnya Daud alaihissalam. Maka apa yang beliau katakan? Ya, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min fadli rabbi, semuanya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, semua ini, ya, ini dari keutamaan yang Allah titipkan. Liyabluwani, ya, untuk menguji saya, apakah saya bersyukur dengan semua nikmat ini, am akfar, atau kemungkinan ada dorongan untuk berbuat kufur. Ya, jadi ini dasar pertama yang ingin kita tekankan teman-teman sekalian sebelum kita kemudian hadirkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pendalaman ayat ini. Innaka antal alimul hakim. Lalu sifat yang kedua sebelum kita dalami ke ayat 33 untuk ditekankan kembali. Sifat yang kedua, setelah kita menghadirkan sifat ketawadhuan, merasakan semua ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan, lalu kita menyadari bahwa sungguh Allah akan menitipkan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya, dengan sifat bijaknya. Jadi Allah Maha mengetahui ini si fulan diberikan kelebihan di A, si fulan di B, si fulan di C. Ya, kenapa tidak satu orang diberikan kelebihan yang sempurna di semua aspek, kan? Agar semua manusia menyadari bahwa keilmuan seseorang itu tetap ada batasnya. Gak akan bisa menguasai segala hal, ya, supaya kita menyadari bahwa ada yang menitipkannya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si fulan A, si fulan B, si fulan C, gak ada satu orang menguasai segala hal, kan? Untuk menunjukkan bahwa ada keterbatasan di manusia itu, sehingga kita menyadari bahwa yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi sifat ujub, ya, sifat ria, sifat takabur, merasa sombong. Jadi ketika si fulan dititipkan kelebihan A, belum tentu punya kelebihan B, sehingga dengan itu dia tidak merasa tinggi, tidak merasa angkuh dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Ya, dia bisa mereferensikan orang lain untuk belajar pada si B apa yang tidak diketahui. Ya, si fulan pakar tafsir, tapi belum tentu pakar di bidang hadis. Maka ketika seseorang bertanya tentang hadis, dia bisa mereferensikan, datanglah kepada si fulan, dia lebih paham dengan persoalan ini. Itu yang dilakukan orang-orang di masa lalu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah bukti dari pemahaman seseorang atas apa yang diajarkan oleh malaikat dari isyarat yang Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di penutup ayat ke-32. Innaka, sungguh engkau ya Allah, antal alim, engkau yang maha mengetahui, pemilik segala pengetahuan, dan berkehendak kepada siapapun ilmu itu engkau titipkan. Al-Hakim, engkau maha bijak memilih seseorang di antara hambamu itu untuk menyampaikan risalah pengetahuan dimaksud. Jadi adab ini penting disampaikan untuk membangun satu pondasi yang kokoh sebelum kita menerima pengetahuan. Sebab kalau adab ini masih rapuh, begitu pengetahuan masuk, nah ini biasanya bangunannya akan goyah. Ya, mudah sekali goyahnya dengan kesombongan, dengan ria, dengan popularitas, dengan materi. Ya, hati-hati, termasuk dengan materi, hati-hati.
Nah, karena itu adab penting dibangun sebelum ilmu itu ditanamkan. Ya, seringkali kita dapati petunjuk dari para ulama yang menyampaikan al-adabu qablal ilmi, adab sebelum ilmu. Di antara adab itu pengetahuannya adalah dasar-dasar penguatan dari nilai spiritual sebelum ditanamkan nilai intelektual. Nanti kita akan detilkan, ya. Baik teman-teman, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian Allah berfirman, qala. Nah ini menarik sekali. Quran tidak mengatakan Adam kemudian menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepadanya, kan? Ya, untuk dipresentasikan pada malaikat. Atau Quran tidak mengatakan misalnya fa'amba'ahum ya bi asma'ihim, maka Adam mengabarkan, menyampaikan, presentasikan pada mereka atas ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Tidak. Tapi Allah sampaikan di sini dengan pembuka qala, ya, qala. Lalu Allah firmankan. Nah, kalimat kata qala di sini bukan hanya menunjuk perintah kepada Adam, tapi seperti kita bahas sebelumnya, ini menunjukkan jalur sanad yang tersambung. Menunjukkan apa? Jalur sanad yang tersambung, memberikan kesan kepada kita bahwa hendaknya dalam pengetahuan yang baik itu, yang maslahat, yang komprehensif, yang teruji itu punya ketersambungan sanad sehingga pengetahuan itu terjaga, ya, dari kemungkinan distorsi, pengurangan-pengurangan atau penambahan-penambahan, atau misalnya konsep yang justru merusak apa yang telah baik sebelumnya. Ya, jadi ketika Allah sampaikan qala, dengan kata qala memberikan jalur bahwa apa yang Adam terima sesungguhnya satu bersumber dari Allah, mengaitkan kepada ayat sebelumnya. Makna yang keduanya adalah qala memberikan kesan ilmu yang baik itu ilmu yang terukur, yang sudah matang, kemudian tersanad. Jadi si fulan menerima dari si fulan, menerima dari si fulan, menerima dari si fulan. Ya, sepanjang konsepnya matang. Ya, sepanjang konsepnya baik, matang, termaslahatkan, itu ketika terjaga satu dengan yang lainnya, maka itu lebih bagus. Dan inilah kata qala ini yang menjadikan fitrah dalam dunia pendidikan itu terjaga. Coba teman-teman lihat, bukankah orang yang mengajar misalnya di fakultas hukum, minimal dia kan punya kepakaran di bidang hukum, kan? Dengan gelarnya SH, sarjana hukum misalnya, kan? MH, master di bidang hukum, atau doktornya di bidang hukum. Nah, ini yang dimaksud dengan sanad. Sehingga jangan sampai orang yang tidak punya kapasitas mengajarkan sesuatu ya di luar pakemnya, di luar kapasitasnya, ya. Dan yang terbaik adalah kapasitas yang didapatkan pun itu punya ilmu yang pakem, yang jelas, yang terukur. Nah, tradisi ini itu dimiliki kuat dalam Islam. Dalam semua aspek yang terkandung di pokok-pokok keislaman. Pokok keislaman itu kan akidah, ya kan? Setelah itu ada apa? Ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ada 4 ini kan? Ya kan? Akidah, aspek ketuhanan. Jadi jelas konsepsi ketuhanan di Islam itu jelas. Ya, mengapa Tuhannya mesti Allah, gitu kan? Kemudian dari nilai ketuhanan itu bagaimana kita memanggilnya, seperti apa kita menyembahnya, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, ya kan? Setelah itu ada pilar disebutkan untuk mengenal Allah, ini Allah terangkan, ada 6 pilar. 6 pilarnya disebut dengan rukun iman. Itu ada ilmunya tersendiri. Nah, ketika kita belajar nilai keilmuan itu, konsepsinya semuanya sudah jelas, terukur dan bersanad. Apa yang kita pelajari di sini di Indonesia sama dengan yang dipelajari di Malaysia, sama dengan yang dipelajari di Brunei, sama dengan yang dipelajari kita lompat ke Eropa, ke Amerika, dengan di Arab, nggak ada yang beda. Ya, dari dasar-dasar keimanan itu. Maka dari sini kemudian yang paling menarik adalah susunan keilmuannya pun tersambung. Si fulan menerima dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sumbernya satu, sama Al-Quran, ya kan? Coba lihat, dan nggak ada perbedaan. Yang menariknya dibaca dimanapun Al-Qurannya sama. Nggak ada Anda baca di Banten bahasanya Sunda, begitu di Padang bahasa Padang misalnya, pasti ada distorsi di situ. Ya, ada pengurangan, ada perbedaan di antara penunjukan kepada arti atau makna. Anda bahkan yang paling luar biasa di Amerika tetap Qurannya sama dengan bahasa Arab, di Arab bahasa Arab, semua sama, ya kan? Jadi dikekalkan dengan satu bahasa, bukan ingin menunjukkan pengkultusan pada satu kaum, bukan, tapi memberikan kesan penjagaan yang tidak berubah, gitu. Itu yang kita ingin tekankan, seperti Allah tegaskan di Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, dengan keagunganku diturunkan Al-Quran itu sebagai pengingat, ya, pengingat kita akan kedekatan kita dengan Allah, kesadaran kita untuk bertuhan kepada Allah, mengingatkan cara hidup yang benar. Dan kata Allah, dengan keagunganku dijaga Al-Quran itu. Dijaga, makanya terjaga sampai sekarang. Satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah lafadznya dari setiap titik hurufnya sampai dengan saat ini, dan semua di muka bumi manapun dibaca dengan cara yang serupa, dengan cara yang sama, hanya Al-Quran. Ya, itu di akidah. Maka kita matang sekali,
Ya, nggak ada yang ambigu dalam konsep ketuhanan. Anda belajar dimanapun, kita menyadari sepenuhnya. Dalam Islam itu sangat jelas. Ya, Tuhannya satu, Allah. Jadi nggak mikir macam-macam, sudah Allah. Ya kan? Terus sangat diterangkannya sangat jelas sekali. Qul huwallahu ahad, sifatnya tunggal, esa, ya kan? Nggak ada satu, nggak ada satu tambahan, nggak ada satu dari yang lain, nggak ada satu dari sumber yang lain, cuman satu-satunya saja. Allahus Samad, karena satu ini jadi kemudian tempat bertumpu, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sempurna kemampuannya, tidak bertumpu kepada faktor-faktor yang lain. Dia kan tidak punya sekutu, tidak punya serikat. Jelas sekali definisi ketuhanannya. Nanti ditafsir di ayat-ayat lain dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Di ilmu ibadah, ya, terkait dengan ibadah, pakemnya pun jelas. Dan itu bersanad. Luar biasanya, dalam Islam itu, semua ibadah yang dikerjakan, itu bukan sekedar kita diminta lakukan A sampai Z, tapi punya dasar ilmunya. Dan ketika diurut ilmu itu tersambung kepada sumber pokoknya, kepada Nabi SAW. Nabi menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan. Nah, yang paling luar biasa begini, diakidahkan keyakinan. Kita yakin nih, kita bertuhan. Bertuhannya ke siapa? Ya kan? Kita bertuhan kepada Allah misalnya. Bagaimana cara membuktikan bahwa kita ini hamba yang bertuhan? Maka paling gampangnya ada ibadah kan? Ya kan? Ya kalau nggak ada ibadah, bagaimana membuktikan ketuhanannya? Jelas kan? Maka menghamba kan? Maka itu yang dimaksud di Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Runtut sekali. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Sayalah Allah, nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Maka cara membuktikan kebertuhanan engkau kepada saya, fa'budni, sembah saya. Ya, coba cari deh relasi antara nilai keimanan dan nilai kepatuhan dalam ibadah. Yang ayatnya ada, penjelasannya ada, detailnya ada. Quran itu luar biasa. Setelah itu dijelaskan, kita kan bertanya, cepatnya kan bertanya, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Langsung diteruskan ayatnya, wa aqimis salata lidzikri. Ya, kalau engkau ingin terkoneksi denganku, kata Allah, tunaikan salat. Kita bertanya lagi kan, bagaimana cara salat itu? Maka dijelaskan, diajarkan kepada Rasulullah SAW, membimbing umatnya cara salat yang benar. Maka Nabi mengajarkan, paling jelas kapan salatnya, waktunya ditentukan, dari mulai waktu salatnya. Kemudian diajarkan di sepanjang zaman mendapatkan cara kemudahan untuk menentukan waktunya itu. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai dengan isya. Lalu jumlah rakaatnya pun jelas. 2, 4, 4, 3, 4. Kan? Yang pokok kan? 2, salat subuh, 4, salat zuhur, asar. Kemudian 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Coba silakan. Dari waktunya, sejak zaman Nabi sampai sekarang, sama. Nggak ada perubahan. Jumlah rakaatnya, sama. Nggak ada perubahan. Ya, kalau ini tidak didasari dengan dasar pengetahuan yang tersambung, yang kokoh, yang sempurna, mustahil bisa abadi. Boleh jadi seseorang bisa kreatif, maghrib jadi 4, kan? Isya jadi 2 misalnya. Tapi karena sumbernya dijaga dengan pengetahuan yang bersanad, yang sudah kokoh, maka tersambung. Bukan hanya sampai situ. Dari mulai kita memulai sholatnya, ya, semenjak wudhu untuk syarat sahnya, lalu mulai bertakbir sebelum menghadap kiblat, ya, menghadap ke arah yang sama, bertakbir sampai dengan salam, dan itu ada ilmunya. Di mana ditemukan yang demikian? Nah, ini kita ingin tunjukkan bahwa di dalam Islam itu tradisi sanad itu terjaga. Anda kalau mencari dari cara wudhu aja, ayatnya ada, Quran surah 5 ayat 6 misalnya, ya, Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ayat. Ayatnya ada. Yang menjelaskan ayat itu siapa? Ya kan harus tampak di hadapan kita, harus terlihat, harus nyontohkan. Dan Allah kan beda, laisa kamitslihi syai'. Nggak mungkin Tuhan itu bisa hadir tampak di hadapan, kan nggak boleh serupa dengan makhluk. Ya, harus tinggi, harus luar biasa, harus agung, harus hebat. Ya, baik. Maka ditugaskan kan seorang nabi, rasul harus dari kalangan manusia sendiri, supaya kita merasakan, bisa ada contoh yang real. Ya, kalau jin kan nggak sama, dimensinya beda, ya, makhluknya tidak sama, dan nggak bisa jadi contoh. Ya, jin dengan alamnya masing-masing, malaikat dengan alamnya, manusia harus punya contohnya sendiri, dan yang paling ideal dari kalangan manusia, supaya bisa ditiru. Ya kan? Merasakan, ditiru, ya, kemudian juga bisa melekat kuat bimbingannya dalam kehidupan kita. Maka ditugaskanlah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan pada kita. Masya Allah, rinci sekali. Dari mulai ini ayatnya, diajarkan kemudian prakteknya oleh beliau, begini cara berwudu, yang pokok seperti ini, gini cara membasuhnya, kalau mengusap seperti ini, sampai selesai. Di mana ada yang begitu? Ya, dan terjaga yang pokok ini sampai ke kita sekarang. Yang paling luar biasa. Ya, terjaga sampai dengan ke kita di era kekinian dan terus berlanjut. Nah, kalau bukan ini menunjukkan kebenaran dari ajaran Islam yang bersumber dari Tuhan yang benar, mustahil semua ajaran itu bisa terjaga.
Karena karya manusia itu tidak akan pernah melintasi zaman tanpa pernah mengalami perubahan-perubahan. Ya, tanpa pernah mengalami perubahan-perubahan. Saya ambil contoh begini. Ini perbandingan ya, secara singkat saja. Saya ambil di tulisan aja ya, dari tulisan misalnya. Teman-teman sekalian, ini adalah ulama. Ya, ulama, oe. Dan ini yang digunakan sekarang. Dulu, kalau kita ingin bicara misalnya J, maka menggunakan DJ atau untuk Y. Sekarang berubah. Dan selalu ada ejaran yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. EYD. Dan menariknya, di bahasa apapun, ini kita lihat berlaku. Ya, kita lihat apa? Berlaku. Kecuali di bahasa-bahasa tertentu yang memang ketika kemudian itu dilihat, diperhatikan, melewati perkembangan zaman, tidak berubah sama sekali karena memiliki tradisi apa yang diucapkan itu yang dituliskan. Nah, itulah bahasa Arab. Ya. Itu bahasa Arab, di antara bahasa yang terjaga. Ini alif, lam, kemudian mim. Coba lihat. Sejak ayat diturunkan dan Nabi mengajarkan dengan lisan, dengan talaqi, ya kan? Sampai selanjutnya ketika umat diprediksi sudah mulai banyak sekali yang masuk Islam. Ketika Nabi SAW wafat, sahabat mulai mengajar keluar, bukan hanya di wilayah Hijaz, di wilayah Arab, tapi sudah mulai menyebar, bahkan sampai ke Afrika, sampai ke Persia, kelak kemudian ke Eropa, ya. Dan mereka membutuhkan pengajar-pengajar. Sehingga para sahabat berinisiatif apa yang diajarkan oleh Nabi itu, ya, dan dibimbing, mendapatkan bimbingan sebelumnya. Bagaimana Nabi memerintahkan sahabat sebagian yang pandai menulis untuk menuliskan, maka dari situ diserap menjadi mushaf, tertuliskan. Anda bisa bayangkan, dari mulai yang dibacakan, apa yang dituliskan, sampai sekarang semua terjaga. Dari dulu alif lam mim, sekarang tetap alif lam mim. Yang dibaca alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai sekarang tetap sama. Di mana bisa ditemukan demikian? Dan ini terjaga. Dan inilah faidahnya sanad, ya. Dan bacaan Qur'annya pun dari bacaan sampai tulisan itu ada sanadnya. Kita kalau ngaji talaqi itu yang benar pada guru-guru, itu mereka tuh punya sanad ke atasnya, si fulan dari si fulan, dari si fulan dari si fulan sampai ke Rasulullah SAW. Bayangkan, dari bacaan punya sanad. Di mana di muka bumi ini semua kitab sucinya yang ketika dibacakan mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari, ya kan? Kemudian dia punya sanad sampai ke atasnya dan tersambung. Ini Al-Quran. Nah, saya ingin tekankan bahwa dari apa yang Allah ajarkan sejak mula diajarkan kepada Adam alaihissalam, dari pengetahuan Rabbani itu memberikan kesan yang kuat kepada kita bahwa satu, kalau belajar ataupun mengajar itu mesti matang konsepsi keilmuannya. Ya. Jangan tanggung. Ya, satu-satu ya, supaya bahasannya lebih terperinci, lebih detail, kan? Jadi kalau mengajarkan mesti matang, jangan sampai tidak menguasai satu bidang mengajar di bidangnya, itu bisa celaka, kan? Membahayakan, apalagi bagi murid-murid yang diajarkan, apalagi bagi murid yang percaya betul tentang keilmuan si fulan tapi tidak mengerti di mana kepakarannya. Karena itu Imam An-Nawawi pernah menyampaikan dalam kitabnya At-Tibyan, ya, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, dan tidaklah seorang murid belajar kecuali kepada guru yang memang pakar di bidangnya, memahami keahliannya sudah diketahui. Ya, pun demikian seorang murid pun kalau belajar mesti matang, mesti total, jangan setengah-setengah. Yang kedua, pastikan apa yang dipelajari itu bersanad. Ya, karena konsepnya matang, ya. Kemudian kalau kita tersertifikasi lah bahasa sekarang itu, ya, sehingga terjaga pakem keilmuannya, terus terjaga. Ini setiap ilmu yang bersanad itu menunjukkan keilmuannya sudah matang, konsepnya matang, gitu ya. Itu sudah ketentuan umum itu. Kalau kita menemukan setiap ilmu yang bersanad sampai ke pokoknya dan terus bertahan sampai kapanpun, ini menunjukkan matang, konsepnya matang. Nah, Islam memberikan pelajaran penting kepada kita. Tidak ada satupun dalam konsep akidah, ibadah, bahkan muamalah, silakan cek. Di bisnis ada ilmunya. Kemudian mencari pengetahuan, belajar ada ilmunya. Di rumah tangga ada ilmunya. Kita punya semuanya itu. Nanti kita turunkan ba'da Isya. Dan akhlak pun ada ilmunya. Dan itu kalau ditelusuri ada sanadnya.
Ini menunjukkan bahwa ajaran dalam Islam itu begitu matang dan tidak berubah. Yang berubah hanya karya manusia. Ketika dalam Islam ajarannya begitu matang, bersanad dan tidak berubah, ini menunjukkan ini bukan karya manusia, tapi firman Allah yang diturunkan kepada kita berupa petunjuk dalam berkehidupan. Bahasa singkatnya, pedoman hidup Islami. Apa saja pedoman hidup Islami itu yang dimintakan sejak awal diciptakan Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diviralkan di kalangan malaikat, memberi pesan bahwa dengan ilmu itulah visi kehidupan dan misi hidup di dunia bisa berjalan dengan baik dan mengentaskan semua persoalan kehidupan di setiap generasi. Kita akan bahas itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Baiklah, di pertemuan menjelang Isya tadi kita telah tuntaskan tentang persoalan dasar pengetahuan yang kokoh, yang matang, yang juga berkesinambungan. Jadi di dalam Islam mengajarkan kepada kita bagaimana satu pengetahuan itu mesti dipelajari dengan baik, komprehensif, holistik, menyeluruh, kemudian sifatnya matang, dan saat diajarkan pun diajarkan dengan cara yang baik, dengan pengetahuan yang sudah luas dan menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diajarkan bahwa pengetahuan yang baik itu, yang kokoh itu, bila dia berkesinambungan di setiap era dipelajari dan terukur serta bersanad, ini menunjukkan bahwa secara konseptual pengetahuan yang disampaikan adalah pengetahuan yang benar-benar telah teruji, telah matang, telah kokoh secara teoritis. Apalagi bila dalam perjalanan itu tidak pernah mengalami perubahan, terukur sifatnya dan konsisten, ini menunjukkan bahwa pengetahuan dimaksudkan seluruh informasinya bukanlah karya manusia, karena manusia memiliki titik-titik keterbatasan, titik kelemahan yang tidak mungkin abadi dalam perjalanannya. Ya, bisa jadi pengetahuannya diajarkan, tapi cara mengajarkannya, perangkat pengajarannya, bahkan bahasa yang disampaikan bisa berbeda. Ya, di dalam Islam kita temukan bahwa dasar atau konsep pengajaran dalam Islam, baik terkait dengan konsep akidah, apalagi juga terkait dengan konsep ibadah, di dua pokok ini kita dapati bahwa seluruhnya sempurna diajarkan tanpa pernah mengalami perubahan sampai ke lafaz-lafaznya. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan kepada kita secara bersanad, transmisinya tersambung ke Rasulullah SAW, bukanlah rekayasa manusia, tapi betul-betul petunjuk yang Allah berikan melalui Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad SAW, sehingga dia bukan sekedar pengetahuan, tetapi lebih menjadi pedoman berkehidupan. Karena pedoman ini, teman-teman sekalian, itu mengarahkan kita pada kesadaran sepenuhnya untuk mengembalikan diri kepada Allah, sehingga muncul kepatuhan. Dan dengan kepatuhan ini lahir nilai-nilai ibadah yang memberikan pengaruh kepada jiwa, lahir ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, kalau ini disatukan menjadi satu nama disebut dengan Islam. Akarnya dari kata aslama yuslimu, akar dari ini berasal dari kata salima, ya, atau asilmi, ya. Maka kalau kita dapati turunan akar kata ini, kita akan temukan di antara maknanya ada kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, salam itu damai, kan? Ada penghormatan, di situ ada kesuksesan, ya, puncak kesuksesan tertinggi baik di dunia, di alam kubur sampai akhirat. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya, di Quran surah ke-19 ayat ke-15. Maka kalau kita turunkan dari pedoman hidup dan nilai keislaman, tambahkan i di ujung kata Islam, kita temukan pedoman hidup Islami. Jadi Allah Subhanahu wa taala saat memberikan bekal pengetahuan kepada Adam alaihissalam sebelum bertugas menjalani misi di bumi, maka Allah berikan berbagai bentuk pengajaran atau keilmuan yang disifati dengan nilai-nilai Islami. Orangnya disebut dengan Muslim. Artinya tunduk, patuh, taat, damai. Dari kata Islam itu nanti munculkan kedamaian, tenang. Ya, dibawa kemanapun ilmu membuat kita tenang, termasuk di rumah tangga. Ya, sakinah itu kan ketenangan. Kapan ada ketenangan? Ketika tahu ilmunya. Ya. Kemudian sukses di semua jenjang kehidupan, Jadi kalau kita di dunia saat ini, dunia sukses, di alam kubur juga merasakan kedamaian, di akhirat juga bahagia. Ya.
dasar pokoknya disebut dengan silmi, kemudian frame-nya disebut dengan Islam, dinnya, hasilnya disebut dengan salam. Ya. Dan kata ini kita temukan semua dalam Al-Quran. Dari frame-nya Islam, Quran surah ke-3 ayat 19, kan? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kemudian ini semua tuntunan yang menghadirkan semua hasil pokok ini disebut silmi. Itu ada di Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hei semua orang yang yakin, yang beriman kepada Allah, beriman kepada semua apa yang Allah sampaikan, ya kan? Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tunjukkan, udkhulu fis silmi, masuklah kalian di dalam silmi. Apa itu silmi? Ya ini semuanya. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan, kedamaian, ya kan? Dan ditemukan di mana? Semua petunjuknya kembali kepada ini, informasi ilmu yang Allah berikan, ya kan? Baik. Kemudian kafah, secara total, secara menyeluruh. Hasilnya disebut dengan salam. Ya, salam ini semua yang didapatkan nih hasilnya ketika didapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesuksesan itu salam namanya. Ya, ini bisa didapati kalau ada kepatuhan, ketundukan, ketaatan. Pada apa? Pada ketentuan yang Allah berikan lewat ilmunya. Betul? Dari mana temukan salam? Di Quran surah 19 misalnya. Ayat 15. Wassalamun alaihi, ini contoh ke Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ya, Yahya alaihissalam mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dunia, juga saat di alam kuburnya, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan bahagia. Kapan diraih? Lihat ayat sebelumnya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Kitab. Wa atainahu hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Baru ini wassalamun alaihi wa yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ketika ada kepatuhan terhadap semua apa yang Allah sampaikan dari pengetahuan yang diberikan lewat apa? Kitab. Ya kan? Di kitab. Di kitab ini ada apa? Ada petunjuk tentang semua ini. Petunjuk yang berisi pedoman berkehidupan, nih, pedoman hidup Islami, itu disebut hudan namanya. Hudan. Nah, dari sejak Adam sebelum diturunkan, beliau sudah menerima hudan. Ya, dari mana taunya? Nanti di ayat 38 di surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini. Ya kan? Sekarang tugas dimulai, turun ke muka bumi untuk menjalani misi. Kan? Nah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat menjalani itu akan turun bimbingan. Nih, semua petunjuk, pedoman berkehidupan. Ilmu yang Allah berikan berupa petunjuk berkehidupan. Semua diinstalkan karena Adam Nabi alaihissalam. Ya. Kemudian kalau hudan ini diikuti, faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka semua detil perjalanan hidup di dunia yang dialami itu la khauf 'alaihim, tidak ada kegelisahan. Enggak gelisah kan tenang ini. Ya kan? Walahum yahzanun, dan senang, dan mereka tidak bersedih. Tidak sedih itu kan senang, sukses. Ya, jadi konteks kehidupan yang kita jalani di dunia ini secara konseptual adalah mendapati ketenangan, kesuksesan. Apapun yang kita kerjakan, kapan itu bisa didapati? Kalau ini diakses hudannya dan punya sifat kepatuhan menjalaninya. Itu patuh, taat, tunduk. Di setiap era berganti selalu ditugaskan oleh Allah setiap nabi untuk membimbing setiap umatnya di setiap generasi untuk menjelaskan hudan ini. Dasarnya adalah pengetahuan yang Allah berikan. Jadi akumulasi semua pengetahuan yang Allah sampaikan untuk menjalani misi kehidupan di bumi sesuai dengan eranya. Era Nabi Adam kan beda dengan era Nabi Nuh alaihissalam. Era sampai ke Nabi Ibrahim itu berbeda, sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kehidupan berakhir. Kan eranya berbeda, karakteristiknya mungkin tidak sama keadaan umat setiap makhluknya. Jadi cara menaati Allah pun Allah berikan informasi sesuai dengan zamannya. Tapi nilainya tetap sama dalam bingkai apa? Ketaatan, kepatuhan Islam. Orangnya Muslim. Muslim itu taat, patuh pada perintah Tuhan. Semua yang taat kepada Tuhan, pada Allah namanya Muslim. Kan? Ya, ini frame yang disebut Islam. Kenapa agama kita disebut Islam? Untuk memberikan kesan kalau sudah masuk Islam mesti patuh. Kenapa harus patuh? Supaya sukses, supaya tenang, supaya bahagia, supaya tentram. Itu intinya. Ya kan? Kan Allah Maha segalanya. Anda aja patuh pada pimpinan dikasih akses. Patuh pada Allah. Allah nggak punya apa di dunia ini yang bisa diakses. Semuanya bisa. Sangat ringan bagi Allah, karena Allah penciptanya. Itu dasar berpikirnya. Jelas ya? Karena itulah ketika Allah sampaikan, Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kan?
Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Nah, ketika Allah firmankan Adam, coba buka, berikan pencerahan, sampaikan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Pada malaikat, ada jin di situ, sampaikan semuanya. Begitu disampaikan, terbuka keagungan Allah, makanya pakai naba beritanya. Ya, anba'ahum dari anba'a yunbi'u. Asalnya dari kata naba, sesuatu yang agung. Jadi apa yang Allah berikan ini sesuatu yang agung. Hudan ini sesuatu yang mahal, istimewa. Nggak mudah mendapatkan ini. Ini agung. Sampai malaikat pun ketika mendapati keagungannya sujud, hormat. Itu malaikat aja yang tak kenal salah sujud, patuh, hormat. Masa manusia yang ada nafsunya nggak mau sujud sama Allah, nggak mau patuh tuh pakai ini. Ini malaikat berharap dapat ini, tapi Allah tempatkan di tugas yang lain. Kita diberikan, masa nggak patuh? Ya, ayo, ya kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali. Ya, nah di setiap era berganti Allah berikan petunjuk-petunjuk ini. Ya. Sampai misalnya di era siapapun, Nabi Musa alaihissalam dapat hudan. Eranya kan berbeda. Ya, tetap keislamannya sama karena nilai kepatuhan, nilai ketundukan. Tapi diberikan petunjuk sesuai dengan zamannya supaya bisa menyesuaikan dengan zaman. Maka di zaman Nabi Musa diberikan Taurat misalnya. Taurat itu isinya hudan. Coba buka Quran surah 17 Al-Isra ayat kedua. Quran surah 17 ayat 2. Ya. Wa atayna Musal kitaba. Dan dengan keagunganku kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab. Ya kan? Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami tetapkan dalam kitab yang Allah berikan pada Musa itu ada hudan, isinya hudan. Untuk siapa? Untuk Bani Israel di eranya Musa alaihissalam. Kalau ingin sukses, ingin berhasil, ya kan? Bagaimana mengatasi tindakan Fir'aun, bebas dari cengkeramannya, sukses menjalani kehidupan, tenang, damai. Ini pelajari hudannya. Ya, di kitabnya, apa nama kitabnya? Diberi nama Taurat. Ya kan? Quran surah 3 misalnya Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat. Ya kan? Musa diberikan Taurat. Apa isi Taurat? Hudan. Kenapa disebut Taurat? Nggak disebut kitab saja untuk membedakan hudan di masa Musa dengan era yang lain. Ini loh eranya Musa alaihissalam. Cocoknya di era itu. Setelah itu nggak cocok lagi. Karena eranya berbeda. Ya kan? Makanya di era Nabi Isa alaihissalam setelah lewat kan, Musa lewat kan, setelah itu kan generasi berganti terus sampai Daud, sampai Sulaiman, terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah Nabi Isa pun diberikan kitab, namanya apa? Injil. Coba kita kaji lagi di Al-Maidah misalnya. Ya, apa yang ada di Injil itu? Fihi hudan, ada hudan juga. Kenapa disebut Injil? Untuk memberikan apa? Kesan bahwa di eranya Nabi Isa berbeda dengan era Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa pun diajarkan Taurat. Ya, ya kan? Kemudian wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, diajarkan. Tapi kitab yang dipraktekkan apa? Injil. Isinya apa? Fihi huda. Ada nasihat, mau'izah dan seterusnya. Ada hudan. Ini petunjuk berkehidupan. Ya. Untuk siapa? Untuk umat beliau di masanya. Di eranya. Makanya kitab-kitab masa lalu nggak abadi sifatnya karena cuma di eranya saja. Coba temukan kitab-kitab di masa lalu, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Tauratnya Musa alaihissalam sampai sekarang, termasuk Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Nggak akan ditemukan. Sulit mengaksesnya bagaimana gitu. Ya. Ya. Baik, kenapa? Karena memang ini secara manhajiyah, secara konseptual itu diterapkan untuk eranya saja. Jadi kalau dipakai keberlanjutan ke masa-masa yang akan datang, nggak akan selaras. Karena perkembangan zamannya berbeda, karakteristiknya nggak sama umatnya. Nah, pun demikian 600 tahun setelah era Nabi Isa alaihissalam, datanglah era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Al-Qur'an, ini kitabnya, untuk membedakan dengan eranya Nabi Isa yang Injil, eranya Nabi Musa yang Taurat, demikian sampai ke atasnya. Gitu. Nah, yang paling luar biasa kalau Injil di Bani Israel, Taurat di Bani Israel, Al-Qur'an linnas. Karena nabinya nabi terakhir, petunjuknya pun harus sampai akhir. Kan logika berpikirnya begitu kan? Ya kan? Dari Nabi Musa kan masih ada nabi yang lainnya. Ya, Nabi Daud kan masih ada, diberikan Zabur untuk zamannya, gitu kan? Pun demikian pada eranya Sulaiman alaihissalam. Terus sampai ke Nabi Isa dapat Injil, ya kan? Nabi Isa mendapatkan itu di eranya. Baik kan? Nah, Nabi Muhammad itu kan penutup para nabi, penutup para rasul. Berarti risalahnya untuk umat terakhir. Umat terakhir itu adalah umat yang hidup sampai akhir kehidupan di bumi. Secara logikanya adalah karena Rasulnya untuk umat terakhir, Rasulnya yang terakhir, umatnya sampai akhir, maka kitabnya pun harus berlaku sampai akhir, harus terjaga. Logikanya begitu. Nggak boleh nggak terjaga, harus terjaga. Bagaimana kita bisa akses sekarang kalau nggak ada petunjuknya? Kan nabinya terakhir, kan? Jadi harus terus berkelanjutan. Maka Allah turunkan Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Hudan. Dari mana taunya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya.
Karena Rasulnya yang terakhir, maka harus istimewa. Karena untuk semua umat, semua karakter dari beliau dilahirkan, diangkat jadi nabi, jadi rasul, kemudian mulai berdakwah, diberikan risalah dan seterusnya, maka petunjuk yang beliau bawa itu mesti terus abadi sampai kehidupan berakhir. Dan itu mesti istimewa. Karena Rasulnya istimewa, maka diturunkannya pun di hari yang istimewa, ya, di waktu yang istimewa, di bulan yang istimewa. Syahrul Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan. Harinya Jumat, malamnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yaumal taqal jama'an, ya, hari Jumat. Semuanya istimewa. Diturunkan lewat malaikat yang istimewa, Ruhul Amin, nazala bihi Ruhul Amin. Ya. Baik, setelah itu apa? Hudan. Isinya hudan. Linnas, untuk semua. Tuh. Kalau dulu tuh di Bani Israel, kaum Hud, kaum Saleh, ya, kaum Tubba, macam-macam dan sebagainya, disebutkan kaumnya. Kalau Al-Quran tidak, untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi cara memahami Al-Quran adalah, Al-Quran ini adalah firman Allah, firman yang isinya adalah ini, kumpulan pengetahuan yang menjadi pedoman berkehidupan, pedoman hidup yang membawa nilai kepatuhan, ketaatan Islam, pedoman hidup Islami, membawa ketaatan, kepatuhan, ketundukan, sehingga dengan kepatuhan kepada Allah itu, dari kajian terhadap pengetahuan yang Allah sampaikan dari firman-Nya di Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi itu, maka lahirlah ketenangan, kedamaian, kemudian kesuksesan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Di 3 alam, sampai kembali kepada Allah. Jadi, pertama, memosisikan Al-Quran itu, teman-teman sekalian, jangan diposisikan hanya sebagai kitab bacaan saja. Bacaan ini pengantar supaya memahami isi. Kita harus posisikan Al-Quran sebagai ini, kurikulum kehidupan, pedoman hidup. Di sini ada semua bagian kehidupan kita ada di sini. Karena Allah yang ciptakan. Ya. Dan saya riset, ini cukup lama juga riset seriusnya. Jadi kalau belajarnya sudah lama. Ya, belajar dari tafsir, dari bahasa, dari macam-macam, dari aspek ilmu yang lain. Tapi riset terkait dengan aspek pengetahuan ini, jadi pengetahuan berbasis atau pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ini yang kemarin dipresentasikan saat orasi ilmiah di honoris causa di UMJ itu. Dan saya terima karena profesional. Yang menawarkan, ya saya tidak katakan banyak, tapi baik di dalam ataupun di luar juga banyak tawaran-tawaran yang datang, beberapa. Tapi saya terima karena begitu profesional. Ya, dan semua ukurannya ada. Ukurannya ada. Yang berhak itu standarnya begini. Dari sisi keilmuannya, kontribusinya, macam-macamnya ada semua. Kalau terpenuhi, silakan. Nggak main-main. Bukan karena diberikan untuk faktor tertentu. Yang penting naik, diberikan, dapat SK, kemudian juga dapat syahadah, selesai. Tidak, nggak begitu. Ya, dan nggak ada tukar-menukar dengan duniawi. Jadi memang dipandang ada bagian yang dianggap layak dari semua komponen itu. Nah, karena diketahui proporsional, ya profesional, maka mesti ada karya ilmiah. Jangan dikira nggak ada karya ilmiah. Itu dibikin karya ilmiahnya, dibuat, dan 2 tahun loh diperiksa. Ya, lebih mudah bikin disertasi biasa secara reguler. Itu berapa bulan kita bisa selesaikan. Ya, ini 2 tahun dilihat dulu, dicek dulu, ada promotornya, ya, kemudian ke atasnya lagi, dicek lagi secara ilmiah keseluruhannya. Nah, karena itu di UMJ ini saya terima karena teliti, hati-hati dan profesional, dan cuma 2 orang sampai dari berdirinya sampai sekarang yang dapat honoris causa. Yang pertama presiden pertama, yaitu presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, Bung Karno. Yang kedua kami, itu dilihat. Nah, saya sampaikan ini untuk memberikan kesan bahwa ini sudah kita teliti secara ilmiah. Jadi bukan hanya informasi yang kita dapatkan, kita kumpulkan, tapi ada riset di dalamnya. Ada riset, ini mahal sekali. Ya, dan bagaimana ini bisa menjadi manajemen pendidikan Islami berdasar atau berbasis pada Al-Quran dan Sunnah, setelah implementasinya pada pendidikan Islam yang berkemajuan. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita turunkan, ini runtut sekali. Dari Allah mengajarkan pengetahuan, muncul ilmu, kan? Melahirkan ketundukan, ketaatan, kepatuhan di sifatnya Islam. Nah, ditugaskan kepada Nabi untuk mengajar di setiap eranya. Jadi Nabi itu bukan hanya tugas membawa risalah, tapi tugas mendidik juga. Ya, saya langsung lompat ke Nabi Muhammad SAW di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151 misalnya sampai ke 152. Di 151 itu tentang tugasnya, yang 5 itu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina
wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru 152-nya kedekatan kita dengan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah tegaskan nabi itu pendidik. Ya, seorang nabi itu pendidik. Nah, dari mana beliau mendidik? Ini sumbernya dari petunjuk Allah langsung. Sampai ke semuanya yang disebut dengan adab itu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku dan menyempurnakan pengajaran itu untuk diteruskan kepada umatnya. Jadi penting disadari bahwa Nabi seorang pendidik. Yang diajarkan apa? Semua pedoman kehidupan yang Islami yang membawa ketundukan, kepatuhan, ketaatan, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan. Maka sifat pendidikan yang didapatkan dari para Nabi disebut pendidikan Islami. Nah, apa yang dibangun dari sini? Keyakinan kepada Tuhan yang kuat, yang kokoh, supaya dengan keyakinan kokoh ini muncul kepatuhan, dari patuh mau mengamalkan, dari mengamalkan muncul kesuksesan, begitu runtutannya. Nah, kepatuhan yang dalam tanpa keraguan disebut dengan keimanan. Kepatuhan untuk menunaikan apa yang diimani disebut dengan ketakwaan. Makanya kalau kita bicara iman, itu keyakinan tanpa ragu. Bicara takwa, penunaian, pembuktian dari keimanan untuk menunaikan amal soleh sesuai dengan perintah dari Allah sebagai tanda kepatuhan. Makanya kalau ada iman, setelah itu kemudian ingin takwa, pasti ada amal sebagai bukti keimanan, gambaran dari kepatuhan. Contoh, kemarin kita puasa kan, dibuka dengan iman dulu, amal, baru takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Ya, bagaimana cara membuktikan keimanan? Kutiba alaikumusiyam, puasa. Harus patuh untuk menunaikan puasa. Kalau nggak patuh, nggak beriman kan? Makanya ketika saya beriman, saya tunjukkan dengan puasa. Saya patuh kepada Tuhan, pada Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, baru dapat apa? Taqwa la'allakum tattaqun. Nah, jadi kalau orang sudah beriman, yakin tanpa ragu, tunjukkan itu dengan patuh, taat, ini, silmi ini, patuh, taat, kuat, baru muncul hasil dari situ. Apa hasilnya? Ya, diberikan pengetahuan untuk membimbing bagian tubuh kita untuk bersikap, macam muncullah karakter kinerja. Sikap-sikap dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibimbing bagaimana mata memandang, ya, bagaimana telinga mendengar, lisan bicara, sampai ke ujung kaki. Sampai nanti bentuk-bentuk pekerjaan ini disesuaikan dengan hajatnya. Dibawa ke dunia pengetahuan, belajar. Bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki, belajar dengan benar. Dibawa ke rumah tangga, jadi apa? Jadi anak, jadi suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek. Maka ujung kepala sampai ujung kaki dididik. Jadi ilmunya dikerjakan. Nah, hasil bentukan perilaku dari nilai-nilai tadi disebut dengan akhlak namanya. Maka ketemulah di situ iman, ya, plus takwa, plus akhlak. Gitu. Bersyukurnya kita, ya, nggak pernah ada pertentangan dari nilai-nilai agama, keislaman, apalagi pendidikan Islami, dengan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan. Karena tujuan pendidikan, ya, yang diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia pun itu membentuk karakteristik iman, takwa, dan akhlak. Gitu. Coba teman-teman lihat deh. Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, diakses sekarang, googling ya, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020 tahun 2003, nomor 20 tahun 2003. Coba lihat. Ya, coba klik sekarang, klik Google, cari Google. Undang-Undang Sisdiknas. Ya, nomor 20 tahun 2003. Klik. Kemudian buka pasal menimbang. Coba. Saya sudah riset nih, insya Allah saya sudah riset. Buka pasal menimbang, lihat poin B. A, B, begitu masuk B. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan. Perhatikan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Iman ada, akhlak ada, takwa ada. Tuh. Jadi nggak pernah bertentangan. Jadi pendidikan Islami itu tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan kurikulum-kurikulum pendidikan, ya, yang secara konseptual diterapkan kemudian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena value-nya sama, nilai yang dihasilkan sama. Ya. Dan negara ini bukan negara agama, tapi spirit kebangsaan dan kenegaraannya dibangun dengan nilai-nilai agama. Jadi nggak bisa dilepaskan. Di dasar pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila kan? Ya, coba. Pancasila itu kan 5 kan? Satunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nanti tafsirnya di Eka, ya, Prasetya Pancakarsa kan? Itu kan? Nanti kamu, Anda, maaf, ini kadang-kadang suka mengajar di kelas. Ya, baik, kita lihat misalnya teman-teman sekalian, maaf, ditarik ke pasal 29 aja, yang paling cepat. Ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Unsur keimanan ketakwaannya pasal 29 ayat 2 untuk semua masyarakatnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini nyambung semua. Gitu.
Karena kenapa? Yang nyusun dulu itu banyak ulama kita kontribusi, termasuk pendiri bangsa ini juga. Dengan ya, jadi nggak akan pernah ini bersinggungan dalam konteks bertentangan, nggak akan pernah. Berjalan beriringan sama-sama. Karena tujuannya itu. Dan dibawa kemanapun keimanan itu dibawa. Ya, dibawa. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ini bagi umat Islam tidak ada terjemah yang paling baik dari nilai-nilai amanat undang-undang. Jadi undang-undang ini mengamanatkan kepada kita nih. Nah, sebagai Muslim dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengamalkan undang-undang ini. Sebagai warga negara mengamalkan ini, ya kan? Nah, sebagai umat Islam dilindungi kita oleh negara dengan pasal 29 ayat 2. Negara melindungi untuk ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Kita percaya dengan Islam. Dengan sumbernya dari mana? Dari Quran, dari hadis. Jadi ketika kita mempelajari pendidikan keislaman, itu saat yang bersamaan sedang menjadi warga negara yang baik. Muslim yang baik, warga negara yang baik. Dan nggak akan pernah hasilnya bertentangan. Karena value yang diajarkan ini dapat diterapkan dimanapun. Jadi apapun, sepanjang basicnya benar, diambil dari Quran, dari hadis, kita praktekkan, basicnya benar, itu diterapkan dimanapun, pasti akan menjadi solusi dari semua perjalanan kehidupan yang dilalui. Jadi apapun dia. Ya, karena yang Islam tawarkan di sini, selain aspek keimanan itu, ya, kalau sudah masuk ke aspek muamalah, kalau sudah iman, ibadah kan personal sifatnya. Tapi di Islam itu nggak bisa dipisahkan. Integrasi hasil dari iman dan ibadah melahirkan muamalah. Gitu. Ya, di iman kan ada kepercayaan yang kokoh. Ya, di ibadah ada pembuktian. Nah, di ibadah ini kan konsepnya masing-masing. Dan datanglah Islam menerangkan, lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, hormati yang lain silahkan. Tapi orang Islam nggak usah ikut-ikutan. Sholat ya sholat di masjid, jangan ke tempat ibadah lain. Ya kan? Ya, sholawatan di tempat yang benar. Jadi tunaikan dengan benar. Nanti hasilnya bisa didedikasikan, dikontribusikan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara. Hasil dari sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Ya, fahsya, mohon maaf sekali, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok. Orang kalau sholatnya benar, pasti kata-katanya baik. Ya kan? Nggak terjebak pada pornografi, perzinaan, dan sebagainya. Orang kalau sholatnya benar, bebas dari kemungkaran, korupsi, kolusi, ya, berbohong, sogok menyogok, pertikaian, macam-macam. Ya, kalau sholatnya benar, sholat benar itu ada dua pengertian. Ya. Yang pertama, ada orang sholat, ya mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Ada orang sholat, cuman nggak benar. Jadi nggak dapat apa yang disampaikan ini. Yang kedua, yang nggak sholat. Ya. Sebab ada orang sholat, dikecam oleh Quran. Fawailul lil musallin di surat Al-Ma'un. Celaka orang sholat, celaka tuh orang tuh. Lebih celaka daripada yang nggak sholat. Yang sholat aja udah celaka, apalagi yang ini. Ya, siapa orang ini? Yang motif sholatnya salah. Jadi ketika salah, orang itu nanti akan menghukumi sholatnya juga. Sholat aja udah begitu katanya. Ya kan? Yang sholat aja begitu, jadi cara berpikir udah salah. Karena salah menilai. Salah menilai, premisnya salah, menyimpulkannya salah. Sholat aja mencuri, mendingan gak usah sholat sekalian. Tuh, sholatnya yang salah. Padahal cara dia menyimpulkan itu sudah keliru, premisnya sudah salah. Ya, karena cara sholat orang ini salah. Alladzina hum yura'un. Sholatnya untuk pencitraan. Ya, tidak benar-benar patuh kepada Tuhan, bukan untuk pembuktian iman. Ya, itu problem. Sahun, karena itu lalai, disebut orang lalai. Jadi yang nggak sholat problem, yang sholatnya salah itu problem. Bagaimana cara sholat yang benar? Ini kan ada ilmunya. Karena itu coba lihat, Allah memberikan pembuktian yang nyata dengan menurunkan risalah. Ini bukan di tempat yang maju, bukan di Romawi, bukan di Persia yang sudah maju, tapi di tempat titik nadir yang paling dalam, yang semua akumulasi keburukan ada di situ. Maka disebut dengan jahiliyah. Pencuri, pezina, pemabuk, khatam semua. Penipu, khatam semua. Tapi apa yang terjadi? Ketika diturunkan risalah ini dan diajarkan lewat pengajaran, dan pertama praktek ibadahnya sholat, apa yang terjadi? Maka merubah keadaan jahiliyah jadi khair ummah. Yang paling dermawan ada di situ, yang paling jujur ada di situ, paling sabar ada yang di situ. Ya, yang paling dahsyat apa? Pendidikan yang disampaikan dari nilai keislaman ini, yang tadinya 40 orang, fase Mekah, sabiqun al-awwalun, menghasilkan 12.000 orang. 12.000 ini merubah keadaan terbelakang Yathrib menjadi suasana kota yang mencerahkan. Al-Madinah, Al-Munawwarah. Ya. Kemudian dari 12.000 ini mensibuah dunia. Menyebar kemanapun, dunianya terbuka, jadi maju dan baik. Jujur terhadap sejarah. Jujur terhadap sejarah. Dengan cara baca yang benar. Coba silahkan buka. Teliti dengan baik. Bagaimana sebelum Nabi diutus? Dunia seperti apa? Bagaimana berubah jahiliyah jadi khairu ummah? Ketika ke Madinah, silahkan jujur dengan baik. Dibawa ke Persia, Persianya maju. Dan keadilan merata. Keadilan sosial pada masa itu merata sekali. Ya, nggak ada yang tertindas seperti zaman Persia. Di Romawi juga begitu. Silahkan dibawa ke Eropa, ke Iberia, Portugal, Spanyol, dan sekitarannya, ke Sevilla, dan seterusnya. Maju, 7 abad jadi maju. Banyak orang belajar.
ke Fes, ke Maroko, ke Maghrib, ke Kairawan, Tunisia, ke Afrika Utara. Afrika Utara jadi provinsi, ke Yaman maju. Termasuk ke Nusantara. Ketika Majapahit sedang mundur kan, coba lihat, karena pertikaian di dalam dan sebagainya. Dan nilai-nilai keislaman datang. Memberikan kesamaan. Menghapus kemudian nilai-nilai kasta yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dibuat semua berkeadilan, sejahtera semuanya. Maka muncullah kemudian kesultanan yang di-backup oleh sunan-sunan. Muncul semua menyatu. Dan mereka kemudian dengan kesadaran tinggi menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu maju, semuanya maju. Kapan? Saat semua punya kesadaran ini. Makanya di awal kemerdekaan kita menemukan pancaran dan percikan-percikan pendidikan Islam pada tokoh-tokoh kita dulu. Coba lihat, Perdana Menteri pertama siapa? Buya Muhammad Nasr. Ya, bagaimana beliau menjabat sampai kemudian selesai? Tidak pernah meninggalkan apapun. Harta tidak ada, cuma bawa sepeda. Isinya berjualan bahkan untuk menyambung hidup. Ya, apa yang dipraktikkan? Kejujuran. Dedikasi yang tinggi, kecintaan kepada bangsa. Itu praktek ini. Kiai Haji Agus Salim, berapa ilmunya? Berapa kepakarannya? Dedikasinya total. Ya, bagaimana membawa diplomasi keluar. Sampai terkenal kan waktu itu di Britania dan seterusnya. Ya, siapa lagi? Coba keluarkan semua tokoh-tokoh zaman dulu memberikan yang terbaik untuk bangsanya, untuk negaranya. Karena apa? Karena pendidikan dari agamanya. Ini. Kita nggak dengar kisah tentang korupsi. Nggak dengar kisah tentang pertikaian-pertikaian yang muncul di kalangan elit yang kemudian berdampak pada masyarakat dan sebagainya. Kita nggak dengar itu semua. Semua bersatu untuk kebaikan. Ya, termasuk Bung Karno, Soekarno, Bung Hatta. Ya, hasil dari apa? Pendidikan Islam yang dipancarkan. Ya, ya bisa dilacak, jujur dengan sejarah. Kita bisa lacak. Kalau kita mau jujur. Panglima Besar Sudirman dari mana? Beliau seorang guru. Ya, guru di SMP Muhammadiyah di Pacitan. Soekarno juga anggota Muhammadiyah. Ya, kita tidak melihat Muhammadiyah atau NU-nya atau yang lainnya, tidak. Kita ingin turunkan, ada nilai pendidikan Islam yang diajarkan. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, ya kan? Beliau mengajarkan pancaran pendidikan keislaman. Lahir tokoh-tokoh, lahir resolusi jihad dan sebagainya. Resimen di Jawa Timur, Jawa Tengahnya Mr. Kasman Singa di Mojo. Kemudian di Jawa Baratnya Kiai Haji Nur Ali yang di Bekasi, Kiai Zainal Mustafa yang di Tasikmalaya. Semua muncul. Jadi kalau sudah mendapatkan pancaran keislaman, pasti ada dedikasi terbaik untuk negaranya. Pasti itu. Orang Islam tuh jangan ditanya. Kalau sudah negara butuh, nomor satu ada di depan. Sepanjang nggak dijauhkan dari tuntunannya. Ini. Makanya semua balik deh. Orang Islam tuh ngaji lagi Qurannya. Ngaji Qurannya. Lihat hadisnya. Nanti kita detilkan ini. Nah, sebelum masuk detil itu, kurikulumnya bagaimana? Kan ada kurikulum. Jadi kurikulum, jadi pedoman itu kan harus ada kurikulumnya. Dan semua rinci. Nah, semua mengacu pada 3 bagian pokok dalam hidup manusia. Ini hasil riset ya teman-teman. Jadi bukan sekedar presentasi, apalagi presentasi biasa gitu, tidak. Ya. Nah, ini kajiannya 2 tahun di riset dan diperiksa ya. Baik. Manusia itu kan secara umum itu penyusunnya 3 bagian. Satu secara rohani, ada rohnya, spiritnya. Rohani, secara spiritual. Kemudian ada akalnya. Aklani, untuk membentuk satu pikiran, ya. Rekonstruksi keilmuan itu di sini diolahnya nih. Kemudian nanti secara fisik ada fisiknya, fisik, jasmani, untuk dieksekusi apa yang didorong dari pikiran, kemudian diterjemahkan lewat perilaku dari fisik. Nah, di Islam itu diajarkan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh spiritual, oleh roh kita, kemudian akal juga, kemudian fisik. Sehingga semua bersinergi satu dengan yang lainnya. Di sini disampaikan ilmunya, di sini ada pedomannya, di sini pun ada pedomannya, sehingga semua menyatu bersamaan. Nah, pendidikan Islam itu mengajarkan komprehensivitas seluruhnya ini. Semua 3 pilar ini. Jadi kalau kita belajar pendidikan di barat misalnya, kita melihatlah, ya kan? Kan kita juga survei. Saya sampai masuk ke Jerman misalnya, dulu saya ke Hamburg, kemudian ke tempat orientalis dan beberapa yang lain, beberapa kampus. Saya ke Amerika juga saya kunjungan. Waktu di Boston itu kan, kita ke MIT, kemudian ke Oxford dan sebagainya. Kita lihat gitu, ya, bagaimana pengajaran-pengajaran yang berlangsung dan seterusnya. Gitu. Kita bisa lihat, ya, ada Harvard dan seterusnya kita bisa lihat juga, ya. Yang menarik begini, di Barat itu kan ada pemisahan antara nilai agama yang memberikan isian pada roh secara spiritual dengan ini pendidikan yang mengasah kekuatan akal yang ditanamkan kan ini. Jadi yang penting itu
Ya, yang penting bagaimana seseorang dikatakan berhasil belajar itu kalau pintar. Ini, mau dia jadi ilmuwan, mau dia jadi pengusaha yang kaya, macam-macam. Ini ukurannya ini. Pintar. Sedangkan letaknya di mana? Di rumah ibadah aja, pisahkan dari ini. Sehingga yang terjadi apa? Karena tidak optimal di pendidikan ini, maka muncullah kemudian nilai intelektualitas yang tidak dibersamai dengan karakter moral yang kuat, karakter spiritual yang kuat. Ya. Maka yang terjadi kegelisahan. Kan tadi, kalau didapatkan dari sini ada ketenangan. Kan? Karena ini tidak di-backup dengan nilai rohani yang kuat. Ya. Maka muncullah kemudian kegelisahan. Gelisah. Ya. Kehilangan jati diri. Jangan dikira. Ya. Coba silakan bandingkan tingkat kriminalitas di Amerika dengan di Indonesia saja saya di sini. Banyak mana? Ya. Banyak gelisah orang di Amerika. Saya ke Amerika melihat tuh. Rata-rata secara personal nggak tenang. Walaupun banyak yang pintar, ya tertib kalau mengantri misalnya, kejujuran didapatkan dalam konteks kenegaraan karena sistemik, bersistem gitu. Tapi secara personal rapuh. LGBT di mana-mana, ke Philadelphia banyak orang narkoba kena kayak zombie hidup, gitu kan? Setiap orang ketakutan terus pegang senjata, curiga satu dengan yang lainnya karena ini nggak ada. Kalau banyak pintar, nyari orang pintar banyak di sana. Tapi karena ini kosong, kepintarannya tidak diiringi dengan sikap moral yang baik. Dan kadang-kadang apa yang terjadi di dalamnya itu diwariskan keluar karena nggak tahan di dalam dipakai keluar. Ya, kenapa banyak LGBT di sana di luar itu? Ya, di Amerika khususnya bahkan disponsori sampai saat ini karena dari riset membuktikan 10 orang sebelum menikah itu 8 sampai 9 orangnya sudah kehilangan keperawanannya, keperjakaannya bahkan. Dia sudah terbiasa, kalau dalam bahasa kita berzina gitu kan, terbiasa berhubungan seksual. Ya, bukan dengan pasangan resminya, sehingga ketika menikah atau terus berkehidupan sudah bosan dengan itu karena sudah ada rasa yang sudah keluar dan seterusnya, nggak terjaga. Ini nggak ada ini, adanya cuma ini, sehingga mencari pelampiasan yang lain, ya kan? Nah, kalau akal terus ditekan, sementara hati tidak dilatih, yang muncul kan nafsu. Itu problemnya. Kalau nafsu nggak dikontrol, maka kemana-mana, apapun dilakukan. Ini problemnya. Sehingga yang muncul di sini karakteristiknya akan berbeda. Ya, dia bisa kompak secara sistemik, secara sistem bagus, bisa kuat, bisa baik, tapi rapuh secara personal, dan kerapuhan personal ini menular, itu poinnya. Ya, kalau dia dibawa keluar kemanapun, itu bisa bahaya, sebanyak tidak mendapatkan ini. Jepang ini bagus, secara fisikal kuat, tapi karena lemah juga di sini, apa yang terjadi? Ada kegelisahan, akhirnya gagal sedikit, langsung mau eksekusi, bunuh diri. Banyak tingkat bunuh diri didapatkan. Nah, dalam Islam, saya tidak katakan Indonesia atau negara tertentu. Dalam Islam itu ada keseimbangan. Jadi kalau umat Islam dimanapun, mau di Indonesia, di Amerika, di Spanyol, di Jepang, dan sebagainya, mau mengembalikan kepada ajaran yang benar. Ini, belajar lagi nih, bagaimana mengisi roh. Jadi jangan tarik ke Indonesianya, tarik ke umat Islamnya yang belajar dengan benar. Benar enggak? Gitu kan? Ya, lihat aja orang-orang benar yang dulu-dulu belajarnya benar. Kan kita rindu masa-masa ngaji yang benar, belajar yang benar. Dulu kan mau ikro aja, Masya Allah. Mau belajar ikro tuh, mau kiroati aja. Ya nyari lampu song-song, dibaca dengan benar. Ya dipelajari, ya, sehingga sering setiap tempat yang kita dengar itu suara-suara ngaji Quran. Yang didapatkan apa? Kedamaian, ketentraman. 3 bukit orang meninggal kita tahu. Bisa dizarahi dan sebagainya. Kriminalitas menurun. Hasilnya orang hebat-hebat di masa lalu. Coba bandingkan orang sekarang dengan orang dulu. Ya, dari segi integritas lah. Termasuk keilmuannya. Ya, rasa-rasanya belum sampai ke level itu. Kenapa? Karena mereka tulus, belajarnya benar, sholatnya benar. Maka kita butuh value itu untuk ditarik lagi demi semangat mempelajari ini. Nanti hasil didikasihkan pada bangsa, pada negara. Dan nggak akan bertentangan karena value yang didapatkan dari situ. Kalau ketakwaannya personal, ya, hubungan dengan Allah. Ayatnya jelas. Nih, pendidikan rohani itu apa saja? Ada pada ibadah. Konsepsi keimanannya mesti benar. Kita sebagai muslim meyakini dalam keimanan beriman pada Allah. Cara beriman pada Allah diajarkan Rasulullah. Jalannya lewat ibadah disebut dengan syariat. Syariat itu jalan. Maka pendidikan rohani yang didapatkan lewat apa? Lewat ibadah. Sini ada sholat, ya kan? Ada puasa, ada interaksi dengan Al-Quran. Dididik di sini. Didik saat ruku, saat sujud, saat macam-macam. Sehingga keluar hasil dari sini. Itu kan? Kalau benar cara ibadahnya, rohnya mendapatkan masukannya. Gitu. Nutrisinya masuk ke sini sehingga roh mendapatkan pendidikan. Dari sholat itu kan muncul ketaatan. Kalau orang sholatnya benar, ibadahnya pasti baik, tenang, jujur gitu, jaga disiplin. Kan sholat dilatih dengan disiplin, waktunya teratur, terukur, kapan bangun, ya kan? Kapan istirahat, kapan mulai lagi, kapan berwudu, terukur sekali. Makanya kalau orang sholatnya benar, pasti hidupnya disiplin.
Gitu. Kemudian terukur dan menjaga diri, menjaga marwah ini. Nah, ini dapat nih. Karena roh mendapatkan masukan, maka sehat rohnya. Di dalam roh ini ada nilai ketakwaan. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa takwanya muncul. Ini terisi. Nah, disinilah akumulasi semua sifat karakter moral, kejujuran, kesabaran, ketawaduan, rendah hati. Ya ada di sini semua. Jadi kalau latihan ibadahnya benar, maka sifat moralnya akan muncul, karakternya akan muncul. Ini yang memerintahkan akal. Jadi akal itu sebetulnya netral. Dia hanya merumuskan saja. Dari data yang masuk, diolah jadi informasi. Informasi diolah jadi knowledge. Yang merangkum itu, yang merumuskan itu, mengkonstruksikan, ini akal namanya. Jadi akal itu netral aja. Ini udah masuk di informasi banyak, mau dipakai kemana? Ya kan? Makanya beda di ilmu itu nanti akan terlihat nanti di ekspresi perilaku. Semakin banyak ilmu, semakin perilakunya beraneka ragam. Bisa bicara dengan si fulan, cara bicara begini. Dengan si fulan bisa begini. Dari mulai ragam bahasa sampai ragam akhlaknya. Ke orang tua gimana, ke anak gimana. Apa yang membedakan sikap itu? Ilmu. Tapi ilmu itu dapat perintah. Dari mana? Dari sini. Kalau ininya nggak baik, rohnya nggak baik, nggak diisi, nggak diberikan pengetahuannya, nggak diberikan nutrisinya, maka yang muncul apa? Alih-alih takwa muncullah fujurnya. Fujur ini dorongan keburukan. Gitu. Di sini was-was setan masuk nih. Lawan dari ini, kalau ada jujur, sini ada dusta. Ya kan? Di sini rendah hati, sini sombong. Jadi kalau ini nggak terisi, ininya banyak, data banyak, jadi informasi, jadi ilmu. Tapi begitu akan dikonstruksikan jadi perintah, perintahnya muncul dari sini. Jadi orang yang ilmunya banyak, tapi hatinya kotor, itu bahaya. Kenapa? Karena damage-nya di sini akan banyak. Contoh, di sini nggak ada jujur nih, karena yang dilatihnya sifat-sifat buruk dari nafsu. Yang adanya adalah dusta. Dusta memerintahkan kepada akal. Akal ilmunya sudah banyak. Maka semakin banyak ilmunya, maka dusta akan dikemas dengan kemasan yang beragam. Makanya koruptor yang pintar, nyurinya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang nyuri ayam atau pencuri yang ilmunya kecil. Kenapa? Kalaupun sama-sama bermasalah rohnya, tapi ilmunya kosong. Yang ini yang bahaya adalah ilmu banyak, hati kotor. Nah, ini yang mana sekarang? Kan? Kelihatannya pintar. Yang paling bahaya sudah nggak pintar, dapat posisi misalnya, kemudian hatinya kotor, itu paling bahaya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Kita saling mendoakan. Jangan saling mencela, jangan berselisih. Bangun kesadaran. Katanya mau Indonesia maju, punya visi 2045. Ya, nah kesadarannya dibangun. Allah titipkan apa? Pada meninggal juga kok. Ya, pada akhirnya akan pulang. Amanat kita kan negara ini tercinta, Indonesia tercinta. Amanat kita, bumi yang kita pijak, itu yang kita majukan. Nah, orang Islam tuh niatkan untuk ibadah, untuk menaati Allah. Itu yang dimaksudkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, niatkan untuk menaati Allah. Jadi apapun itu. Dan itu dedikasinya harus total. Jadi apapun. Di militer total. Apa tugasnya? Pahami sabta marganya dari 7, praktekkan. Ya. Jadi polisi tribratannya apa? Praktekkan. Ya, jadi pejabat demikian. Jadi pengajar demikian. Dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Jadi total kontribusinya. Dedikasinya pun akan total ini. Nah, karena itu apa? Karena kepatuhannya baik, akalnya juga baik, belajarnya bagus, maka hasilnya akan bagus ke sini. Diperintahkannya bagus. Ini melahirkan karakter moral, ini karakter intelektual. Jadi orang Islam itu mesti pintar. Karena itu apa? Banyak ayat-ayat yang terkait dengan pengetahuan. 779 ayat. Kata ilmu maksudnya yang ada dalam Quran. 779. Terkait dengan ilmu yang mengasah akal. Dari mulai membuka gerbang pengetahuan Iqra, dari mulai analisis, ya, analisis yang tajam, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, hewan aja diriset, alam direnungkan, dikontemplasikan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Semua dianalisis. Silahkan cek di lautan, daratan, macam-macam. Supaya pintar. Jadi muslim itu mesti pintar, jangan nanggung, ilmunya mesti komplit. Makanya belajar itu duduk yang paling depan. Ya kan? Tanyakan yang nggak paham, masuk keluar mesti beda. Dimanapun teman-teman belajar. Teman-teman mahasiswa dimanapun, dalam dan luar negeri. Ayo belajar yang betul. Sayang-sayang waktu dibuang-buang. Ya, jangan sampai menyesal kemudian hari. Duduk yang paling depan, pelajari sampai paham. Sebelum belajar baca dulu. Ya, tugas guru itu adalah memberikan penjelasan dari kegamangan apa yang kita baca sebelumnya. Bukan harus memberikan detail dari A sampai dengan Z. Kita mesti punya dulu bahan saat masuk sehingga nyambung, ada koneksi saat belajar. Nah, saat masuk dengan keluar mesti beda. Keluar itu mesti paham, masuk belum paham, keluar sudah paham. Dari pemahaman itu baru bisa diajarkan. Ya. Jadi kalau belajarnya benar, terukur, hatinya bagus,
Maka saat negara membutuhkan, bangsa membutuhkan, apapun itu dilakukan dengan cara yang baik. Bahkan secara personal. Jadi pribadi yang baik, ke keluarga jadi suami yang baik. Ya, nanti praktek di sini pindah babnya muamalah. Ya, dibawa kemana saja muamalah itu? Oh, banyak. Imam Al-Bukhari membuat 97 topik. Ya, mencantumkan dari aspek keimanan, kemudian juga yang ketiga kitabul ilmi, tentang pengetahuan. Pertama kita badul wahyi, tentang legalitas risalah. Setelah itu keimanan, membangun ketaatan. Setelah kitabul ilmi, bagaimana cara belajar. Setelah itu prakteknya. Ya, dari mulai bab sholat sampai dengan bab niaga, ya kitabul buyu' sampai dengan kitabul marid, tentang kesehatan, tentang macam-macam. Imam Muslim nanti, kalau Imam Al-Bukhari kan sekitar 7.257 hadis. Ya, dari beberapa hitungan. Ya, kurang lebih disepakati 7.000 lah. Ada yang mengatakan 7.375, Ibnu Salah kurang lebih mengatakan 7.250-an, 257-an. Ya, kemudian dibuat 97 topik. Topiknya kita keluarkan. Di topik itu menariknya begini. Ayatnya, kemudian hadisnya, dan prakteknya bagaimana. Jadi semuanya ada di sini. Mau dibawa ke rumah tangga, mau dibawa ke aplikasi kehidupan. Di hadis Muslim ada 4.000 hadis. 43 topik. Di setiap topik itu ada urutannya. Runtut sekali. Sampai ada kitabul imarah, tata kelola kehidupan berbangsa bernegara. Ya, ada banyak hal kalau kita keluarkan. Di ahwalus syakhsiyah aja, tentang rumah tangga 70 ayat. Ayatnya saja. Ya, kemudian nanti di tata negara itu dirinci lagi. Ada kitab tentang perundangan, ada hukum pidana, hukum acara, hukum perdata. Hukum perdatanya 70 ayat di situ. Nanti ada hukum pidana, hukum acara. Setelah itu ke bawahnya lagi ada perundang-undangan, kemudian tata negara. Banyak sekali. Sampai Imam Al-Mawardi itu membuat Al-Ahkam As-Sultaniyah untuk merumuskan itu. Jadi, hatam kita ini. Ya, nah, value-nya dipraktekkan dalam konteks kehidupan. Nggak akan bertentangan sama sekali, karena Islam itu membawa value. Sehingga diterapkan dimanapun akan sesuai. Ya, tidak menetapkan harus jadi itu silahkan. Mungkin ada yang demokratis, ada yang republik, ada yang macam-macam, ada yang kerajaan. Ya, itu kan kesepakatan bersama. Ya, Darul Ahdi wa Syahadah. Semua sepakat bentuk apa sistemnya. Di Indonesia republik sudah. Nggak usah macam-macam, itu aja jaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuknya republik, kita sepakat, selesai. Bagaimana mengisi republik ini dengan baik? Ya, puncaknya adalah apa? Supaya maju, makmur. Jadi pemimpin dunia harus begitu. Kita kan pemain global. Amanat undang-undang kan? Amanat undang-undang, coba deh buka di pembukaan undang-undang dasar itu. Ya kan? Jelas itu. Kita itu diminta oleh undang-undang kita menjadi pemain global. Menjaga perdamaian dunia, bahkan menjaga perdamaian dunia tuh. Ya, dan kalau kita belajar lagi, kapan itu bisa berhasil dilakukan? Pertama, bangun kekokohan spiritual. Ya, karena itu kan kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Karena sudah memahami itu berkat rahmat Allah, maka jaga hubungan dengan Allah. Semakin taat kita. Setelah itu apa? Belajar yang betul. Belajar, semua harus ada basic ilmunya. Harus ada basic ilmu. Sehingga nanti dengan keadaan spiritual yang kuat, punya integritas. Ilmu dengan integritas yang baik, sudah. Semuanya akan kredibel. Kalau sudah kredibel, apapun yang dikerjakan itu akan terukur. Ya, jadi bukan hanya tertib, rapi, bagus, tidak. Tapi hatinya, jiwanya pun mantap. Nah, itu yang nggak dipunya di luar. Kita punya itu. Nah, sekarang secara spiritual mungkin kuat. Tapi kuatnya baru luarnya, belum dalamnya. Sehingga kesabarannya ada. Cuman pada prakteknya kadang belum optimal, karena ilmu belum terisi. Di saat saya membuat ini, kita sudah bikin juga sebelumnya implementasinya dalam bentuk sekolah. Ya, anak-anak dibuat kan dari sejak dini. Ya, di PAUD, akhir PAUD tuh, pendidikan anak usia dini, dari KB sampai TK. Mereka belajar nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai apa yang diharapkan dari pendidikan. Ya, Kemendikbud-Dikti itu pengen apa, lihat kurikulumnya. Setelah itu tanamkan nilai Islam yang baik di dalamnya. Saat yang bersama mereka menghafal Quran, mereka belajar juga, ya kan? Tentang kebangsaan, mereka belajar tentang Pancasila, tentang macam-macam, tentang negara. Setelah itu diisi. Mereka juga sholat dengan baik, menghafal Quran, TK selesai, mereka punya hafalan, setidaknya sampai 45 juz. Kemudian masuk ke SD, lulus SD diharapkan selesai 30 juz. Ya. Jadi Qurannya dapat, ibadahnya dapat, ya. Kemudian belajar juga. Mereka belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar yang lain-lain dan sebagainya. Ya, setelah itu masuk pesantren. Pesantren disiapkan sampai dengan mereka selesai ke setingkat dengan aliyah, SMP sampai dengan SMA-nya. Ya, tsanawiyah sampai aliyahnya, sampai ke atas di boarding di situ diajarkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan ke depan. Yang jadi dokter, jadi macam-macam, jadi ahli tafsir, jadi misalnya macam-macam segala hal didampingi, diberikan nilai keilmuan. Setelah itu disekolahkan beasiswa S1 sampai S2, S3. Selesai pulang mengabdi di negaranya, di tempat masing-masing sesuai dengan panggilan bangsa, negara niatkan sebagai ibadah. Nah, kalau kita bisa siapkan dengan demikian, insya Allah ridha, negeri ini makmur, baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah ikhtiar dan kembali kepada niat. Yang paling penting adalah kita mesti bersatu
mesti juga punya visi yang sama untuk membangun, berniat baik gitu kan. Dan bagi umat Islam harus lebih dari itu, yaitu niatkan ibadah untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pentingnya. Kalau kita sepakat di situ, insya Allah nggak akan ada pertentangan, nggak akan ada hal-hal yang apa yang mau dicari, kok meninggal juga kok. Ya pada akhirnya kan pulang, dari meninggal, apa yang mau dibanggakan? Ya apa yang mau disiapkan? Pasti tanya pada diri kita. Saya juga panggil negarawan-negarawan di mana sih? Yang mengatakan dirinya negarawan itu, ayo, maka berpikir. Bagaimana berpikir mengelola negara dengan baik, bangsa dengan baik, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya kami di ulama, kemudian juga yang lain-lain, semua bersatu padu, ya merumuskan yang terbaik, dan meminimalisir konflik, perpecahan, dan sebagainya, sehingga energinya terbawa pada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat untuk semua. Saya kira mesti berubah cara berpikirnya, karena dunia sekarang sudah berubah, dinamikanya semakin kompleks. Ya, kalau kita tidak memperkuat dari sejak saat ini dan menyatukan semua komponen di kehidupan bangsa negara ini, maka tidak mudah mengatasi tantangan yang sudah mulai semakin bergejolak saat ini di luaran yang kita lihat. Ya, bagaimana kita lihat kalau ke Eropa bagaimana, ya India saja sudah seperti apa, Cina bagaimana, ke Rusia seperti apa sekarang, dan Ukraina, Amerika bagaimana gejolaknya. Kalau sudah dunia sudah bergeser, sementara di dalam kita masih rapuh, bagaimana menjemput visi-visi ke depan? Ya, maka salah satu solusinya adalah menerapkan nilai-nilai pendidikan yang optimal. Waktu Hiroshima diguncang bom dan sebagainya, setelah Nagasaki, ya, kaisar itu cuma satu. Dan semua heran, yang dicari beliau itu guru. Berapa guru yang tersisa? Berapa guru yang tersisa? Nah, bayangkan. Ketika ditanya konfirmasi kenapa, ada salah satu yang viral sekali jawabannya adalah, ya kita itu kuat, militer kita hebat dan sebagainya. Tapi pengetahuan kita tidak sampai untuk membuat bom nuklir pada masa itu sehingga menghancurkan kita semua. Dan yang bisa mengajarkan itu hanya para guru. Ya, jadi tujuannya apa? Ke atas membangun kedamaian supaya lebih pintar, tertata, lebih beradab dan sebagainya. Maka sekali lagi pendidikan sangat penting dan tidak ada solusi yang terbaik bagi umat Islam kecuali kembali kepada sumber-sumber pendidikan Islaminya yang mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intisari pelajaran kita teman-teman sekalian. Terima kasih membersamai kajian Aqsa ini. Mohon maaf tidak mampu menyampaikan hal-hal yang mungkin Anda harapkan. Itu kelemahan yang saya istighfari. Mohon doa semoga Allah mengampuni kami, kedua orang tua dan keluarga semuanya, seperti kami mendoakan teman-teman semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.